Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayahnya serta inayahnya lah sehingga kita bisa kembali melaksanakan kajian subuh kita pada hari kelima bulan Ramadan ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, sebagaimana yang telah disebar di pamflet bahwa untuk kajian subuh kali ini akan diisi oleh Ustadz Teguh Arafah STAI MAG. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada Ustadz materi kajian subuh kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, kakak kita, Al-Ustadz Dr. Abdul Ghaffar yang sempat meluangkan waktu bersama kita pada subuh hari ini. Yang kita muliakan sama-sama juga angkatan kedua, Ustadz Dr. Amrullah Harun yang bersama kita, dan yang sama-sama saya cintai seluruh adik-adik yang ada di dalam grup ini, grup pengajian Zoom ini. Salawat dan salam senantiasa kita hanturkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatimul anbiya dan imam para rasul. Mari kita senantiasa bersalawat kepadanya, karena selain kita berada di bulan suci Ramadan, itu memang menjadi bagian kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat hadis dalam kitab Ar-Ruh, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Mohon izin, di sini banyak orang hadis, kalau salah harap dikoreksi. Liyusallima ala ahadin la yaruddullahu alaihi ruhis salatu wassalam. Bahwasanya ketika kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghalangi ruhnya Nabi untuk hadir bersama orang-orang yang senantiasa membaca salawat. Itulah bisa jadi hal ini dimaknai oleh para orang tua kita, para penderita kita di Makassar dengan adanya tradisi Makbarasanji. Yang mana dalam tradisi Barasanji itu setiap acara-acara penting, acara-acara walimahan, akikahan, mendrek bola dan sebagainya ada Barasanji, dan ada waktu-waktu tertentu orang yang Barasanji itu berdiri. Bisa jadi itu adalah simbol menyambut kehadiran ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tempat itu. Yang ketiga, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah untuk para guru kita yang telah mendahului kita maupun yang bersama kita, dan juga teman-teman di Prodi Ilmu Al-Quran dan Hadis, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan jurusan Tafsir Hadis, yang baik yang telah mendahului kita maupun yang bersama kita
ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Berbicara tentang tema hari ini, subuh hari ini, saya mencoba untuk menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Irham kemarin. Meskipun kapasitas saya dengan beliau berbeda. Jadi ada semacam rentetannya itu mungkin karena qadarullah itu menentukan. Yang pertama berbicara takwa, yang kedua berbicara tentang syukur, dan kita hari ini kita berbicara tentang sabar. Tetapi kalau apa yang saya sampaikan pada kondisi sekarang ini adalah bisa jadi hal yang saya sampaikan itu adalah teman-teman mengetahui akan hal itu, maka itu bagian daripada tahadus bin ni'mah dan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi ada 4 golongan orang-orang ketika kita memaknai ayat ini. Yang pertama itu adalah ada orang yang diingatkan karena memang tidak tahu. Yang kedua ada orang diingatkan karena lupa. Yang ketiga ada orang diingatkan karena salah jalan. Yang keempat ada orang diingatkan karena atas dasar persamaan persepsi. Mungkin kita berada pada posisi keempat. Kita hadir di tempat ini tiada lain untuk menyamakan persepsi dan untuk menambah wawasan. Jadi izinkanlah Al-Fakir menyampaikan apabila ada kekeliruan, harap kita sama-sama saling mengoreksi. Nah, berbicara tentang syukur dan sabar itu adalah 2 komponen penting dalam kehidupan manusia. Karena sabar dan syukur itu bagaikan sayap. Kita mengibaratkan sabar dan syukur itu seperti sayap, yaitu syukur sebagai sayap kanannya dan sabar sebagai sayap kirinya. Jadi ketika manusia ingin mencapai derajat yang a'la, maka harus memiliki 2 sayap ini tadi. Karena kalau hanya memiliki 1 sayap, itu manusia tidak bisa terbang, akan pincang. Ketika hanya memiliki kemampuan untuk bersyukur, tapi tidak memiliki kemampuan untuk bersabar, maka bagaikan burung dia tidak bisa terbang. Jadi sabar dan syukur itu 2 komponen atau bagaikan sayap. Kalau kita mengibaratkan itu adalah burung. Dan saya berharap semoga Dr. Irham hadir sebentar di tempat ini juga untuk menambah penguatan-penguatan dalam materi kita ini. Berbicara tentang kata sabar di dalam Al-Quran, mohon maaf saya tidak sempat membuatkan PowerPoint karena tadi malam pulang jam 10 dan lagi hujan deras, capek tidur, baru bangun juga. Jadi dalam Al-Quran itu berbicara tentang kata sabar itu terdapat sekitar 103 kata dengan seluruh variasinya di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa kata sabar itu adalah salah satu kata sifat yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satu sifat, salah satu perilaku yang banyak disinggung di dalam Al-Quran kaitannya dengan ayat-ayat akhlak. Ketika kita berbicara tentang tentang definisi kata sabar di dalam Al-Quran, kita menemukan biasanya dalam Aqoisul Lugho yang kita pelajari di kampus itu terbagi menjadi 3. Yang pertama berbicara tentang pemenjaraan. Bisa jadi maknanya adalah pemenjaraan di sini adalah menahan hawa nafsu. Dan yang kedua berbicara tentang ketinggian. Dan yang ketiga berbicara tentang kokoh. Jadi ada 3 makna kata sabar dalam pengertian bahasa ketika kita melihat kembali ke kamus-kamus. Tetapi 3 kosakata ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Artinya
ketika kita hendak ketika kita memiliki kemampuan untuk menahan diri, memenjarakan diri dari hasrat-hasrat, maka ketika kita itu kita berada pada derajat yang tinggi. Dan ketika kita berada derajat yang tinggi karena memiliki asas yang kuat, maka kita bisa kokoh juga. Bisa jadi kita mengeluarkan kelapa gitu. Nah, ayat-ayat sabar di dalam Al-Quran itu, sebagaimana kita ketahui dalam asbabun nuzul itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang turun di Mekah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat sabar yang berbicara tentang turun di Mekah itu, konsep sabar dalam ayat-ayat tersebut berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk menghadapi musibah atau menghadapi cobaan gempuran kaum kafir Quraisy. Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang sabar di dalam Al-Quran, dalam yang turun di Madinah, itu berbicara tentang sabar dalam menghadapi konsep yang sama, konsep hijrah, sabar untuk anjuran untuk orang mukmin, dan perintah untuk orang-orang munafik untuk berhenti melakukan kemunafikan lah, lebihnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep sabar di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ada yang berbicara tentang sabar dalam menghadapi larangan, hasrat dan larangan. Ada bicara sabar tentang menanti hari kemenangan, sabar di dalam celaan, sabar dalam menghadapi malapetaka, dan sabar dalam menghadapi usaha yang dibutuhkan. Tetapi kurang lebihnya ketika kita berbicara sabar di dalam konteks kehidupan keseharian kita, kurang lebihnya kita menemukan 4 hal secara garis besar yang itu sama kaitannya dengan Al-Quran, konsep sabar di dalam Al-Quran. Yang pertama, as-sabr fit ta'ah, sabar di dalam ketaatan. Sabar di dalam ketaatan. Jadi saya mengibaratkan, karena kalau kita mengibaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, mungkin terlalu jauh gitu. Nah, jadi anggaplah pimpinan kita di kantor gitu. Kalau kita tidak sabar dalam ketaatan itu kan tunduk dan patuh. Nah, kalau kita mengikuti perintah atasan kita di kantor kemudian tidak taat, kemudian tidak memiliki rasa kesabaran dalam mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan kita, anjuran pimpinan kita, perintah pimpinan kita, maka berat. Gitu. Apalagi di dalam kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabr fil ibadah. Sabar dalam beribadah. Di dalam kegiatan ibadah dengan maksimal. Sebagai contoh dalam kegiatan sholat dan keseharian kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal itu. Ta'inu bis sabri was shalah. Banyak ayat-ayat yang disandingkan, didudukkan antara kata sholat dan kata sabar. Ini menarik untuk kita lihat di dalam berbagai perspektif. Harap masukannya sebentar karena kita pada wilayah ini berada pada wilayah berdiskusi, bukan wilayah debat. Ketika kita berbicara tentang sholat dan sabar, kurang lebihnya saya melihat bahwa dalam menghadapi kehidupan itu kan berbagai macam cobaan. Dan cobaan itu solusinya salah satunya adalah sabar, menghadapi dengan kesabaran. Tetapi salah satu mengekspresikan perwujudan dari ekspresi pengharapan, solusi dari
cobaan yang dihadapi manusia itu adalah dengan bentuk sholat. Itu saya melihatnya di situ. Yang kedua, di dalam kehidupan kita ini ada dua. Mohon izin kalau dikoreksi Ustaz Ghaffar kalau keliru. Dalam kehidupan kita ada dua. Ada orang yang hidup sesuai dengan kehendaknya, berarti dia sudah mapan dengan kondisinya, sesuai dengan pengharapannya. Yang kedua, ada juga orang yang hidup tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka itu dibutuhkan kesabaran. Coba lihat kita jalani kehidupan, tak ada orang yang kelihatan nikmat di dalam hidupnya. Maka dia butuh kesabaran. Apa itu bentuk kesabaran? Kesabaran jangan banyak tingkah dengan kondisi kehidupan tak di dalam menghadapi kehidupan, karena kan Anda sudah mapan itu. Makanya dianjurkan syukur, sayap kanannya. Sayap kanannya tadi syukur. Ada juga orang dalam menghadapi kehidupan itu tidak sesuai dengan pengharapannya. Mohon izin, tapi meraja seperti saudara kita yang pemulung di pinggir jalan, hidup di bawah kolong jembatan. Mereka itu kan tidak pernah mengharapkan hal seperti itu dengan ketika dia lahir di muka bumi ini. Dia harus bersabar. Dari sekuensi dua tadi dalam menghadapi kehidupan, ada yang sesuai dengan harapannya, ada yang juga tidak sesuai dengan harapannya. Apalagi pada wilayah mahasiswa contohnya, bisa jadi banyak yang depresi dengan nilainya, dengan ujian akhirnya dan sebagainya. Ada juga yang ketiga juga ada as-sabru fil haya, sabar di dalam menghadapi kehidupan. Dan sabar dalam menghadapi kehidupan ini ayat yang bagi saya agak lumayan masyhur itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi memang ada 4 masalah besarnya manusia, ada 4 penyakit besarnya manusia memang ini. Dan itu adalah kita lihat keseharian kita, bahkan terkadang diri kita juga. Al-khauf. Apa itu al-khauf? Kekhawatiran gitu. Mohon maaf saya memaknainya al-khauf itu kekhawatiran. Kalau ada makna yang berbeda silahkan. Nah, jadi kita takut, kita khawatir dengan masa depan kita. Khawatir dengan hari esok kita. Khawatir dengan jenjang pendidikan kita. Atau khawatir seperti mungkin Yusuf ini karena nggak menikah itu. Nggak ketemu jodoh, itu kan berat juga itu kalau seperti itu. Umur jalan itu kan nggak ketemu jodoh dan umur jalan itu kan bagian kekhawatiran juga. Ini sabr fil haya itu bagian dari situ. Yang kedua, alju, rasa lapar. Kalau kita mau membayangkan itu bicara tentang rasa lapar, itu kan namanya perut ini kan hal yang hadis Nabi itu kan sepertiga untuk bernafas, sepertiga untuk mengisi perut. Saya lupa satu, sepertiga untuk apa ini? Berarti nggak banyak sebenarnya isi perut. Tetapi kenapa kita berlomba-lomba untuk mencapai hal yang sedikit itu dan bisa menggelengsirkan semua tentang hasrat, rasa sabar dan syukur. Bahkan menyenggol kadang teman kelas kita, teman organisasi kita, teman kita di kampus. Bahkan terkadang saya mengatakan kepada teman-teman di kampus, jangan terlalu serius lah, saling mencela, saling memaki, saling baku senggol di kampus. Ini tempat cari nafkah kita, gitu, tempat berbagi. 30 tahun kita baru pensiun, maka 30 tahun pula kita ada di sini. Nah, yang ketiga, wanaqsim minal amwal. Wanaqsim minal amwal itu kan dari harta yang sedikit, maka orang berusaha mencari keluar ke lapangan harta untuk bagaimana mencapainya. Dan ternyata itu adalah hal yang sedikit. Kadang peperangan terjadi, pertikaian terjadi, saling menyenggol, korupsi dan sebagainya. Karena wanaqsim minal amwal itu kan as-sabr fil haya, sabar ketika menghadapi itu. Dan yang terakhir al-samarat. Bisa jadi di bangsa Arab ketika itu adalah gersang kening korontang, tidak ada buah-buahan, makanya buah-buahan jadi perebutan. Sehingga mereka mendapatkan buah-buahan itu menjadi hal yang istimewa. Nah, tetapi saya memaknainya dalam pendekatan yang berbeda-beda, mohon izin.
As-samarat memaknainya dalam pendekatan panen. Jadi ketika contohnya orang memiliki rasa panen yang melimpah, itu dia akan berfoya-foya dengan keberadaannya. Bahkan ada cerita itu di sini di dulu waktu masih uh, musim jeruk itu di Malangke orang nggak ada listrik tapi beli kulkas. Itu kan bilang orang, Pak, sombong-sombong dulu orang di sini, Pak, nggak ada listrik tapi beli kulkas itu. Nah, dari sisi lain samarat itu masa panen itu juga ada kekurangan, bahkan ada kadang tidak berhasil orang dalam panennya. Itu semua adalah cobaan hidup. Maka di dalam menyikapi dalam menyikapi 4 cobaan hidup tadi itu, kita harus berada pada wilayah internal, melihat dalam pendekatan internal dan eksternal. Apa artinya? Apa yang saya maksud internal dan eksternal? Ya ini pada wilayah internalnya, ketika kita berada pada posisi itu, kita harus bersyukur. Ketika kita berada pada di luar kondisi ini, kita harus juga bersyukur melihat kondisi orang lain. Nah, saya melihatnya pada hal itu. Dan saya pernah ditanya, kembali ingatkan kalau keliru, saya mohon izin juga waktunya agak lewat, nggak lama lagi, paling 9 menit. Jadi suatu hari seorang kawan yang posisinya atasan saya bertanya bahwa bagaimana mengangkat kinerja seseorang, bagaimana mengajak orang bisa berpacu dalam bekerja. Ini kaitannya dengan etos kerja. Saya bilang bahwa kaitannya dengan wanaksi minal amwali wal anfusi was samarat. Saya bilang, lihat coba surat Al-Kautsar, alladzi at'amanahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu bawahan, ini besok-besok dan adik-adik kalau ada jadi pimpinan, itu bawahan akan bekerja secara maksimal ketika 2 hal ini aman. At'amanahum min ju'in, perutnya itu tidak pernah lapar. Bagaimana caranya orang bisa bekerja kalau contoh perutnya lapar? Contohnya bagaimana caranya itu tenaga honor bisa bekerja maksimal kalau dia harus mencari nafkah sampingan untuk keluarganya. Itu kan harus kita pikirkan itu, bagaimana orang bisa bekerja maksimal kalau dia dalam kelaparan, dia harus mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Yang kedua, at'aman min ju'in wa amanahum min khauf. Amanahum min khauf ini, kalau Anda seorang pimpinan dan mampu melindungi bawahanmu dari rasa aman, memberikan rasa aman atau jaminan, baik secara sebagai bawahanmu maupun terhadap keluarganya, maka bawahan itu bisa bekerja dengan maksimal. Betapa banyak bawahan yang merasa tidak nyaman, artinya tidak merasa dalam kondisi aman, bekerja dalam sebuah tekanan karena dia tidak diberikan rasa aman dalam bekerja, baik dalam keluarganya maupun dalam dirinya. Karena senantiasa contohnya baku tekel, baku senggol, baik di kantor maupun dalam kondisi organisasi kemahasiswaan. Dan yang terakhir, as-sabr fil jihad. Jadi sabar itu harus dimaknai dengan pendekatan jihad, adik-adik semua. Artinya sabar itu tidak berpangku tangan. Saya melihat itu tadi dalam ketika sahur, saya menemukan ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak pasukan yang kecil mampu mengalahkan pasukan yang besar. Allahumma biiznillah, semua dengan izin Allah. Izin Allah maksudnya di sini, kalau kita sebagai aswaja itu memahaminya bahwa izin Allah itu adalah harus ada juga etos kerja kita sebagai manusia. Biiznillah, begitu banyak pasukan yang kecil mampu mengalahkan pasukan yang besar. Biiznillah, pasti dengan semangat dan kesungguhan kita. Sebagai contoh dalam kisah Gilbatar itu, Jabal Tariq bin Ziyad itu kita melihatnya bahwa pada ketika itu Musa bin Usair mengirimkan pasukannya sebanyak 7.000 orang. Dan Raja Damaskus pun mengatakan bahwasan tidak mungkin kita bisa masuk di Romawi, masuk di Spanyol, mengalahkan pasukan Romawi ketika memasuk ekspansi pembebasan Spanyol, yang mana jumlah pasukan kita hanya 7.000 orang. Sedangkan pasukan Romawi 35.000 orang.
yang mana ketika itu dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Nah, dan apa yang dilakukan Tariq bin Ziyad? Memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk membakar semua pesawat, kapal, perahu, dan membuang seluruh makanan yang ada, yang tersisa. Dan mengatakan, Ainal mafar, mau kemana sekarang? Al-bahru min waraikum wal adu amamakum. Tidak ada mentom istilah sekarang. Itu ada laut di belakang tak dan ada musuh di depan tak. Mundur ki pasti meninggal mati ki karena laut. Maju ki melawan musuh ada dua kemungkinan, selamat atau tidak. Mari kita bertarung untuk merebut apa yang ada di depan kita. Dan ketika itu menang. Makanya pesannya Tariq bin Ziyad, la in sabartum ala asyakki qalila istata'tum bil arfahi ala zitawila. Kalau sabar dengan waktu yang singkat ini, waktu yang sedikit ini, istata'tum bil arfahi ala zitawila. Banyak nanti hal-hal baru. Banyak kenikmatan yang akan kita temukan. Kuliah Q1 dengan cepat, lanjutkan S2. Saya agak mangkrak ini. Lanjut S3 dengan cepat. Banyak kenikmatan yang kita akan peroleh. Minimal contohnya jadi struktural dari segi jabatan, begitu pula contohnya dari segi-segi yang lain. Saya cukupkan sekian. Ini kita ada waktu 30 menit dalam untuk berdiskusi. Masih ada satu, mohon maaf sedikit satu ayat. Ada juga ayat mengatakan waja'alnahum min immatin yahduna bi amrina lamma sabaru. Jadi syarat untuk memimpin itu ada dua, adik-adik. Wajalnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Syarat memimpin itu kan ada dua. Yaitu pertama mendapat hidayah. Orang kalau pemimpin nggak dapat hidayah berat memimpin. Yang kedua, syarat memimpin itu harus sabar. Jadi kesabaran yang panjang itu melahirkan manusia yang berkarakter di dalam memimpin. Cukup sekian sebagai pengantar diskusi. Segala bentuk kekurangan harap mohon izin untuk dikoreksi sesama disiplin ilmu, karena saya sudah lama tidak pemakalah, mungkin baru ini lagi jadi pembicara. Tidak ada yang berani suruh kecuali Yusuf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.